Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu coklat potong yang super ekonomis, hanya menggunakan satu butir telur aja, tanpa menggunakan SP, tanpa menggunakan mixer, dan tanpa menggunakan oven. Untuk rasa dijamin enak banget, lembut dan super moist. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai ya. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah, lalu pecahkan satu butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Kemudian kita tambahkan garam seperempat sendok teh dan perasa vanila seperempat sendok teh. Dan ini lanjut kita aduk menggunakan hand whisk. Jadi di sini kita buatnya tanpa menggunakan mixer ya teman-teman. Dan ini kita aduk hingga sedikit larut gulanya, tapi nggak sampai larut semua. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk waktunya sekitar 2 menit. Lalu kita tuang susu cair. Teman-teman boleh menggunakan susu UHT full cream. Kalau aku di sini agar lebih hemat, hanya menggunakan 1 bungkus susu kental manis, aku tambahkan dengan air. Dan ini lanjut kita aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, lanjut kita tambahkan untuk bahan keringnya. Siapkan saringan. Dan kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini untuk tepung terigunya jangan lupa diayak dulu ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau udah, lanjut kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 30 gram atau setara 4 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 8 gram. Lalu soda kue setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh, dan ini juga diayak ya. Nah, kalau misal ada butiran-butiran coklat, boleh kita tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini. Nah, ini udah selesai untuk bahan keringnya. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara 15 sendok makan. Dan ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan adonannya mulus seperti ini, tandanya udah selesai. Dan lanjut aku ratakan menggunakan spatula. Pastikan di bagian bawahnya itu tidak ada bahan yang mengendap ya teman-teman. Kadang kalau kita aduk menggunakan hand whisk bisa suka ada yang mengendap gitu. Nah, ini udah aku pastikan sudah tercampur rata. Dan lanjut kita tuang ke dalam loyang. Kita sisihkan sebentar. Nah, di sini udah aku siapin loyang persegi seperti ini untuk ukurannya 24 x 24 cm yang sudah aku oles dengan minyak goreng dan aku lapisi dengan kertas roti untuk bagian alasnya aja. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles ya, dibiarkan kosong teman-teman. Dan lanjut kita tuang adonannya. Setelah selesai dituang, lanjut kita tusuk menggunakan penusuk sate seperti ini. Tujuannya untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan boleh kita hentakan juga ya teman-teman. Kalau udah selesai, siap untuk dikukus.
Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih, dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan, dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 30 menit dikukus, ini hasilnya. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan ini aku mohon maaf banget ya teman-teman, ternyata masih ada gelembung udara yang terperangkap. Jadi hasilnya ada yang bergaris seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini nanti akan kita tutup menggunakan buttercream. Tapi untuk hasilnya masih bagus ya, nggak bantet sama sekali. Dan ini kita lanjut beri alas, lalu dibalik. Lanjut kita lepaskan loyangnya. Tuh hasilnya bagus ya teman-teman, gak lengket sama sekali. Dan langsung aja kita lepaskan kertas rotinya. Hasilnya alhamdulillah bagus ya teman-teman. Dan ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, lanjut kita beri topping. Di sini aku menggunakan buttercream. Oles secukupnya aja, sesuaikan dengan selera. Kalau aku tipis-tipis aja ya teman-teman, jadi nggak terlalu tebal. Nah kira-kira kayak gini. Lanjut kita potong-potong untuk bolunya. Untuk ukuran boleh disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Kalau aku di sini dipotong untuk harga 2000-an. Kalau mau dipotong lebih kecil dijual 1000-an juga boleh. Jadi disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah ini udah selesai, jadi bolunya aku potong menjadi 25 bagian. Lanjut kita beri topping, di sini aku kasih dengan keju parut. Teman-teman boleh menggunakan topping apa aja, disesuaikan dengan selera. Nah aku seperti ini, udah cukup. Lanjut kita kemas. Aku menggunakan paper cup seperti ini. Jadi disesuaikan dengan besar bolunya ya teman-teman. Dan aku bungkus menggunakan mika persegi seperti ini. Nah ini kalau kita jual sekitar 2000-an juga cocok ya. Tuh, terlihat cantik dan juga rapi. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini dia bolu coklat potongnya udah jadi, hasilnya cantik dan banyak banget. Aku dapat sekitar 25 potong ya teman-teman. Tapi ini ukurannya lumayan besar, jadi kalau dijual sekitar 2000 rupiah ini cocok teman-teman. Dan langsung aja yuk kita cobain. Nah ini aku coba belah. Berasa ini bolunya lembut banget. Tuh, teksturnya sangat halus, terlihat moist dan sangat nyoklat. Yuk gimana rasanya, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Manisnya menurut aku sudah pas. Teksturnya lembut, moist, dan nyoklat banget. Ini enak, cocok kalau mau dijual loh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang gak punya mixer, gak punya oven, gak mau pakai SP, bisa cobain resep satu ini. Dan insya Allah anti gagal ya. Teman-teman wajib banget cobain ini di rumah. Enak dan sangat ekonomis. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa follow akun aku yang lain ya teman-teman. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.